Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 34. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Wajah siapa Farah sedang terburu-buru. Dia tidak bisa melihat ibunya dipukuli. Jadi dia akan bergegas untuk membantu. Aditya terus menatap Farah. Tentu saja istrinya harus dilindungi. Jadi dia meraih Farah. "Mengapa kamu menarikku?" Farah bertanya dengan cemas. "Apakah kamu tidak mencari kerugian di masa lalu sekarang?" kata Aditya. "Kalau begitu kamu tidak bisa melihat ibu dicakar. Jangan khawatir. Ibu akan baik-baik saja," kata Aditya ringan. Melihat ekspresi tenang Aditya saat ini, Farah sangat aneh. Bagaimana dia bisa begitu yakin? "Tuan Muda Wawan, segera keluar. Di mana orangnya?" Dahlia sangat cemas hingga hampir sekarat. Mencari Wawan kemana-mana. Faktanya, Wawan ada di antara kerumunan. Dia telah merencanakan untuk menunjukkan wajahnya di depan Dahlia dan Farah. Dia merasa bahwa sebagai tuan muda yang kaya, Bagas harus memberinya wajah. Tetapi ketika dia melihat bahwa Bagas turun dengan 4 pria, dan dia sangat marah sehingga dia menjadi gila, dia tidak berani maju. Jika ini tidak dapat dilakukan dengan baik, Bagas cemas, dan dia bahkan tidak bisa membersihkannya. Memikirkan hal ini, Wawan tidak terburu-buru maju. Karena dia telah cukup disalahgunakan hari ini dan tidak ingin dipukuli lagi. Melihat bahwa Dahlia akan dipukuli. Tetapi pada saat ini, ponsel Bagas berdering. Setelah berjalan ke samping dan menjawab telepon, wajah Bagas berubah jadi panik. Dilam yang memanggilnya. "Apalagi yang harus kamu katakan? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ambil 100 juta dan selesai. Jika tidak, kamu siap aku akan menghancurkan wajahmu." Wanita itu berdiri di depan Dahlia dan berkata dengan kejam. Bagaimana Dahlia bisa memberinya 100 juta? Pada saat ini, dia benar-benar marah dan cemas. Dan tidak mungkin. "Aditya, apakah kamu sudah mati? Mengapa kamu tidak datang dan membantuku?" Dahlia memelototi Aditya dan berteriak. "Bu, kamu baik-baik saja?" Aditya berkata dengan tenang tidak jauh. Karena dia baru saja melihatnya. Bagas telah menerima telepon. Tidak peduli seberapa berani orang ini, dia tidak akan berani melawan Dilan. Dahlia sangat marah sehingga dia hampir pingsan di tempat. Apakah ini baik-baik saja? Sekelompok bibi di sekitar juga menghela nafas dan merasa bahwa menantu Dahlia benar-benar tidak berguna dan tidak dapat diandalkan. Melihat Dahlia menolak untuk membayar, wanita itu mengulurkan tangan dan menggaruk wajah Dahlia. Begitu Dahlia menutup matanya, dia tahu bahwa dia akan kehilangan penampilannya. "Tuan Muda Wawan, Tuan Muda Wawan." Dahlia memejamkan mata dan berteriak. Tuan Wawan adalah satu-satunya harapannya. Wawan tidak tahu apakah dia tidak bisa melihatnya. Dan itu bukan cara untuk berpura-pura mati. Dalam keputusasaan, Wawan harus menggigit peluru dan datang. Sebelum dia bisa berbicara, dia melihat Bagas berlari dengan cepat dan meraih pergelangan tangan wanita itu. "Berhenti. Jangan mencakarnya, suamiku. Apa yang kamu lakukan?" Wanita itu sangat bingung dan menatap Bagas dengan bingung. Saya melihat wajah Bagas penuh dengan keringat dingin. Dan Dilan tampak sangat marah di telepon. Bagaimana dia bisa berani memprovokasi Dilan dengan kekuatan seperti itu? Bagas mengabaikan istrinya saat ini. Dia berkata kepada Dahlia sambil tersenyum. "Kakak perempuan tertua. Itu semua salah kami. Jangan ambil hati." Setelah berbicara, Bagas menatap keempat pria itu. "Kamu masih tidak melepaskan kakak perempuan tertua ini." Keempat pria itu dengan cepat melepaskan lengan Dahlia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Bagas. Tetapi tiba-tiba ada perubahan besar. Semua orang yang hadir sangat terkejut, terutama Wawan. Dia langsung merasa lembut, yang membuatnya diam-diam senang untuk sementara waktu. "Tampaknya saya masih memiliki wajah. Bagas sangat takut padaku." Wawan sangat bangga pada dirinya sendiri.
berdiri di sana dengan pinggang lurus. Wawan, kamu sangat kuat. Dahlia langsung senang menatap Wawan. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Wow, Tuan Wawan benar-benar memiliki wajah. Ya, begitu Wawan maju ke depan, Bagas langsung menjadi pengecut. Orang kaya dan terhormat. Dan Bagas tidak berani memprovokasi mereka. Beberapa bibi mulai mengobrol dan melirik Wawan dengan iri. Tentu saja, mereka tidak bisa tidak menatap Aditya. Wawan tidak ada bandingannya. Satu di langit dan yang lainnya di langit. Wawan sangat bangga di hatinya. Dia sangat menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Dahlia, "Bibi, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Inilah yang harus saya lakukan." Farah memandang Wawan dari samping. Meskipun dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Wawan, tetapi malam ini, dia merasa itu benar-benar berkat Wawan. Oleh karena itu, kesan Farah tentang Wawan juga telah banyak berubah. Dahlia melihat bahwa Wawan memiliki wajah seperti itu, dan dia tidak takut pada apapun di hatinya. Melihat Bagas, Dahlia cemberut dan berkata, "Bagas, apakah kamu masih membiarkan istrimu mencakar wajahku?" Bagas menggelengkan kepalanya ketakutan, dan buru-buru berkata sambil tersenyum, "Kakak, apa yang kamu katakan? Bagaimana berani saya? Apakah Anda masih meminta saya untuk membayar 100 juta? Dahlia mengangkat lehernya. Seorang wanita dingin. Wanita itu juga melihat bahwa panas akan datang. Suaminya sangat arogan di daerah ini. Tetapi pada saat ini dia tampak seperti seorang anak buah. Dapat dilihat bahwa Dahlia jelas merupakan seseorang yang tidak dapat dia sakiti. "Kakak perempuan tertua, Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Jika Anda marah, pukul saya beberapa kali." Wanita itu meminta maaf kepada Dahlia dengan senyum menyenangkan di wajahnya. Dahlia sangat bangga di dalam hatinya. Di depan begitu banyak kenalannya, dia merasa sangat bangga. "Aditya, ke sini." Dahlia menyapa Aditya dengan marah. Aditya terkejut. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Dahlia. Jadi dia harus datang. "Bu, ada apa? Saya pikir Anda harus sedikit lebih sadar diri. Lihat berapa banyak uang yang Anda miliki. Dan lihat lagi. Apakah Anda pikir Anda layak untuk keluarga kami?" Dahlia menatap di Aditya dan bertanya, "Bu, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud." Aditya tidak punya pilihan selain berpikir. Dia bingung dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Aku akan memberitahumu ketika aku sampai di rumah." Dahlia mendengus. Dia juga merasa bahwa memaksa Aditya dan Farah untuk bercerai di luar tidak akan berdampak baik. Jadi dia memutuskan untuk pulang dan membicarakannya. Ketika Wawan mendengar Dahlia mengatakan ini, hatinya hancur. Dia bisa mendengar bahwa Dahlia sudah memutuskan untuk memaksa Aditya keluar dari keluarga Farah melalui masalah ini. "Lalu apakah Anda tidak punya kesempatan? Kakak, jika tidak ada yang lain, ayo pergi dulu." Bagas mengangguk dan membungkuk untuk meminta pendapat Dahlia. Dahlia sangat senang di dalam hatinya. Dia melirik Wawan di sampingnya dengan puas. Dia merasa bahwa dia bisa menunjukkan wajahnya dengan begitu indah. Dan itu semua berkat Tuan Muda Wawan. Melihat Bagas dan wanita itu, Dahlia melambaikan tangannya. "Demi sikap baik Anda, saya akan mengampuni Anda kali ini. Tapi ingat, Anda dapat menunjukkan kepada saya sorotan di masa depan. Karena Wawan di masa depan akan jadi menantu saya. Apakah kamu tersinggung?" Wawan sangat bangga akan hal itu. Dia percaya bahwa Bagas takut padanya. Jadi dia sangat pengecut. "Aku berkata Bagas, hati-hati denganku di masa depan. Keluar." Wawan menepuk wajah Bagas untuk berpura-pura berada di depan Dahlia dan Farah. Terlihat seperti dia tak terkalahkan. Awalnya, Aditya sangat marah. Karena Wawan berpura-pura mengambil keuntungan di sini. Dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas untuk sementara waktu. Tapi sekarang melihat Wawan seperti ini, Aditya tidak bisa menahan tawa. Seperti yang diharapkan oleh Aditya, Bagas segera diprovokasi oleh Wawan. "Dari mana asalmu? Jumlah uang yang harus dibayar kembali, kan? Akulah orangnya." Bagas dengan marah memarahi Wawan. Lalu mengangkat tangannya, menghadap wajah Wawan yang sudah bengkak. Hanya 4 tamparan. Tamparan di wajahnya sangat keras.
dan tangan Bagas begitu kuat sehingga Wawan pingsan di tempat. Adegan yang tiba-tiba membuat semua orang yang hadir tercengang. Dahlia juga tercengang. Bukankah Bagas meminta maaf kepadaku karena dia takut akan Wawan? Beraninya kamu memukuli Wawan. Bagas, kamu. Apakah kamu berani mengalahkan Wawan itu? Hehe. Apa-apaan Wawan itu? Kakak. Alasan mengapa saya bisa meminta maaf kepada Anda sepenuhnya adalah apa yang dimaksudkan oleh Tuan Edward. Anda harus mengagumi Tuan Edward. Jangan membencinya. Bagas memandang Dahlia dengan senyum di wajahnya. Lalu membawa istri dan anak buahnya dan bergegas pergi. Setelah mendengar kata-kata Bagas ketika dia pergi, hati Farah bergetar hebat. Tuan Edward. Farah secara naluriah menatap Aditya. Dahlia benar-benar tercengang. Dan menatap Wawan, yang pingsan di tanah. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ternyata Wawan bukan apa-apa. Setelah lama bermasalah, Bagas meminta maaf kepada saya setelah menerima instruksi dari Tuan Edward. Tetapi siapa Tuan Edward? Dahlia bingung. Ketika dia melihat Aditya di depannya, hatinya tiba-tiba membeku. Mungkinkah Tuan Edward adalah nama keluarga Aditya? Namun, ini tidak mungkin. Bersambung.